Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala melimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Tauhid. Mana kita sudah masuk ke dalam bab Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub, yaitu keutamaan tauhid dan apa saja yang dihapuskan dari tauhid tersebut dari dosa. Kemudian kita sudah membahas dua dalil, pertama dalil dari Al-Quran, kemudian selanjutnya dalil dari hadis. Kemudian yang ketiga ini juga dalil dari sebuah hadis. Tapi sebelum kita melanjutkan, saya ingin menjelaskan atau menjawab sedikit pertanyaan yang lalu terkait pertanyaan pengusul itu, yaitu makna syirik, yaitu syirik yang berkaitan dengan zat Allah, kemudian sifat-sifat asma, kemudian syirik berkaitan dengan muamalah dan ibadah. Nah, ini setelah dicari-cari, rupanya penjelasan ini ada dalam kitab Syekhul Islam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yaitu kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syar'i, atau yang dikenal dengan Ad-Da'ud Dawa'. Situ beliau menjelaskan syirik yang berkaitan dengan zat Allah, asma Allah, sifat Allah itu, yaitu ada dua, yaitu syirik ta'til. Ta'tilnya dia dalam artian peniadaan sama sekali, peniadaan Tuhan, peniadaan Allah Subhanahu wa taala. Ta'til ini merupakan pokok dari kesyirikan. Nah, seperti syiriknya Fir'aun, yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, adalah Tuhan yang paling tinggi, katanya. Kemudian syiriknya orang yang berpemahaman wahdatul wujud, yaitu pemahaman Syekh Siti Jenar. Kalau pernah baca tentang Syekh Siti Jenar itu pemahamannya wahdatul wujud, yaitu dia menyatu dengan Allah. Kemudian contoh yang lainnya itu syiriknya orang ateis. Itu. Jadi jelaskan secara umum saja. Sebenarnya penjelasannya panjang lebar sekali, sekitar ada 4 atau 5 lembar gitu dalam kitab Ad-Da'ud Dawa' itu. Nah, itu mungkin kalau jelaskan semuanya butuh 3 atau 4 pertemuan. Kemudian syirik yang kedua yang masih berkaitan dengan zat tadi, yaitu syirik orang yang menjadikan Tuhan selain Allah. Jadi dia mengakui Allah ini sebagai Tuhan. Nah, ini mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi juga dia menjadikan Tuhan yang lainnya sebagai sembahan mereka. Seperti penyembah kubur gitu ya. Nah, penyembah matahari, penyembah api. Itu mereka menganggap Allah itu Tuhan, tetapi mereka juga menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, kemudian jenis syirik yang kedua yang berkaitan dengan muamalah atau ibadah, itulah syirik yang mungkin masyhur yang kita bahas, yaitu seperti contohnya di dalam ibadah seorang, jadi dia ini meyakini Allah Subhanahu wa taala, meyakini kalimat la ilaha illallah,
bahwasanya Allah yang memberikan manfaat, Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang ciptakan, Allah yang mencegah rezeki dan segala macamnya. Mereka meyakini itu. Tetapi mereka tidak mengikhlaskan setiap ibadah mereka, muamalah mereka itu semata-mata karena Allah. Jadi ketika mereka beramal itu ada sisi lainnya selain ikhlas kepada Allah, mereka juga ada sisi lainnya, mungkin mengharapkan dunia, atau mengharapkan kedudukan, atau mengharapkan pujian, ya. Nah itu syirik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah, atau ini contohnya seperti dia atau yang lainnya. Nah, itu yang berkaitan dengan pertanyaan kemarin ya. Pembahasannya sebenarnya panjang lebar di dalam kitab Ad-Da'wah. Baik. Kita masuk ke pembahasan kita, yaitu terkait kitab Tauhid. Sini disebutkan walau fi hadis i'tiban fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Nah, hadis i'tiban walahuma. I'tiban ini dikatakan sini penulis mengatakan ya, dari keduanya maksudnya dari Bukhari dan Muslim, di dalam hadis Ibn beliau mengatakan ya dari Rasulullah SAW, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah. Maksudnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa? Bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Itu dia mengharapkan dengan ucapannya tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa Itban ini? Sini penulis menjelaskan sedikit tentang Itban, yaitu Itban bin Malik bin Amri ibni Al-Ajlan Al-Ansari. Ya, seorang sahabat yang masyhur ya dari Bani Salim bin Auf. Ya, yang beliau meninggal di masa khilafah Muawiyah. Jadi beliau mendapati semua masa kekhalifahan. Ya, beliau hidup di zaman Rasulullah SAW. Hadis ini panjang. Hadis ini berupa cerita, yaitu bahwasanya Itban ini beliau merupakan imam di kaumnya. Nah, kemudian pada suatu saat matanya melemah, maksudnya matanya buta. Kemudian beliau minta Rasulullah SAW untuk mendatangi beliau, karena beliau tidak lagi bisa mendatangi kaumnya untuk mengimami mereka. Beliau meminta Rasulullah datang ke rumahnya agar Rasulullah ini sholat di rumahnya Itban. Ini memang biasa dilakukan oleh sahabat untuk bertabaruk, ya, untuk mengambil berkah. Jadi memanggil Rasulullah agar sholat itu, Rasulullah itu memilih atau mengambil bagian dari rumahnya untuk dijadikan tempat sholat. Maka datanglah Rasulullah bersama sebagian dari sahabat, di antaranya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Datanglah, kemudian sudah sampai, maka Rasulullah bertanya, di mana tempat dari rumahmu ini yang ingin kau jadikan tempat sholat, kata Rasulullah. Maka dia ketunjukkan di situ, katanya ya, di dalam rumahnya. Maka beliau sholat bersama para sahabat yang lainnya. Kemudian setelah itu beliau makan makanan hidangan yang dihidangkan. Mereka saling berbicara. Kemudian ada beberapa sahabat yang berbicara tentang seorang bernama Malik bin Dukhshum. Mereka mengatakan bahwasanya orang ini munafik. Nah, maka Rasulullah mengatakan, jangan berkata seperti itu, ya. Bukankah dia sudah mengatakan la ilaha illallah? Nah, kemudian Rasulullah membawakan hadis ini, ya. Membawakan hadis itu cerita panjang daripada hadis tersebut. Jadi Rasulullah di situ melarang para sahabat untuk mengatakan seseorang itu fasik, ya, munafik ataupun ahli bid'ah ataupun selainnya, yang mana nampak secara zahirnya dia orang yang saleh misalnya kan, ya, belum teguh kepada orang itu sunnah, ya. Kalau zahirnya nampak seperti itu, tidak boleh kita katakan itu orang munafik atau itu orang fasik, tidak boleh. Ya, sebagaimana Rasulullah melarang para sahabat tadi. Ya, kita menghukum orang sesuai dengan zahirnya saja yang nampak di mata kita. Adapun dalam hatinya kita tidak tahu, bukan urusan kita. Ya.
Tidak perlu kita korek-korek ya. Kemudian walahuma di sini maksudnya adalah rawa Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Ya. Di dalam sahih keduanya hadis ini secara sempurna. Ini merupakan bagiannya saja, ada tarafun minhu. Nah, ini bagiannya saja atau potongan dari hadis yang panjang tadi. Kemudian kalimat harrama 'alan nar, yaitu Allah mengharamkan atas orang tersebut neraka. Maksudnya adalah at-tahrim. Tahrim itu al-man, yaitu mencegah atau larang atau cegahan. Artinya mana nar antamassahu, yaitu Allah melarang atau mencegah api neraka tersebut untuk menyentuh orang yang mengatakan la ilaha illallah ya bantari bizalika wajh Allah. Allah mengharamkan orang yang mengucapkan kalimat tersebut dari sesentuh api neraka. Tahrim di sini masuk pengharaman di sini ada dua kata ulama, yaitu tahrimu dukhulin nar sama tahrimu khulud finnar. Itu pertama tahrim masuk ke dalam neraka atau pengharaman masuk ke dalam neraka. Artinya seorang itu diharamkan masuk ke dalam neraka. Siapa orang yang haram masuk nerakanya? Orang yang tauhidnya sempurna. Ya. Dia melakukan semua konsekuensi dari tauhid tersebut. Dia menjauhi dosa-dosa besar, kemudian menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan. Itu orang yang haram masuk surga, haram masuk neraka. Artinya dia masuk surga. Karena pada dasarnya seorang itu tergantung amalannya. Man khaffat mawazinuhu bahwa fi'isyatul radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia ke dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Ya. Paman sakulat, ya. Kemudian paman khaffat mawazinuhu. Nah, siapa yang ringan timbangan amalnya, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya. Umumnya seperti itu. Ya, umumnya seperti itu. Nah, jadi kalau dia berat timbangannya, amal kebaikannya dia masuk surga sama dengan tauhidnya tentunya tadi. Kalau timbangan dosanya lebih berat, maka dia masuk neraka dulu. Maka dia masuk ke dalam makna yang kedua tadi, tahrimu khulud finnar, itu dia diharamkan kekal di dalam neraka. Dia masuk neraka tapi dia tidak kekal. Ya, ahli tauhid yang melakukan dosa-dosa besar, dia masuk neraka sebabkan dosanya tersebut. Tapi dia tidak kekal di dalam neraka sebagaimana orang musyrik atau orang kafir. Itu mana diharamkan seseorang dari neraka tersebut. Ya. Yang pertamanya diharamkan masuk neraka sama sekali, artinya tidak menyentuh neraka. Ya, orang yang amal kebaikannya lebih banyak. Ya, kemudian tauhidnya sempurna, dia menjalankan tauhidnya dengan sempurna. Yaitu orang yang bebas dari neraka. Kemudian ya bataghi bizalika wajh Allah, yaitu mencari wajah Allah. Maksudnya di sini adalah mukhlishan min qalbihi wa ma ta'ala zalik wa lam yakulha nifaqan. Yaitu dia mengucapkan ini mukhlis, yaitu ikhlas. Ya. Kemudian mati dalam keadaan mengucapkan hal tersebut dalam keadaan ikhlas. Bukan dia nifaq, bukan hanya di lisan saja, tetapi hatinya tidak. Ya, seperti orang munafik itu, ya, orang munafik di Madinah itu dia menampakkan keislamannya, kan, secara zahir, tapi hatinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang ikhlas. Ya. Kemudian mati di atas hal tersebut. Kemudian al-makna al-ijmali lil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan anna man talaffaza bi kalimatin la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi min al-ikhlas wa nafyi syirk amilan bizalika zahiran wa batinan wa ma ta'ala tilkal hal lam tamassahu an-nar yaumil qiyamah. Itu penjelasan hadis ini secara ijmal, secara umum, ya, bahwasanya
Rasulullah mengabarkan ya sebuah kabar. Kemudian siapa yang mengucapkan sebuah kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaih min al-ikhlas, yang dia ikhlas, kemudian wa nafi syirik, menjauhi kesyirikan, menafikan kesyirikan, kemudian amilan bizalika zahiran wa batinan, kemudian dia mengamalkan secara zahir dan secara batin, wa mata ala zalik, kemudian dia meninggal keadaan seperti itu, lam tamassahun nar, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Ini keyakinan Ahlus Sunnah ya. Jadi keimanan tidak cukup hanya ucapkan saja. Ya, keimanan itu yaitu yang diyakini dengan hati, yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Itulah keimanan. Itulah akidah. Tidak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak beramal, tidak cukup. Kemudian munasabatul hadis lil bab ya, yaitu hubungan hadis ini dengan bab anna fihi dilalatan wadihatan ala qadri tauhid wa annahu yujibu liman mata alaihi an-najata minan nar wa takfir as-sayyi'at. Jelas ya. Bahwasanya ini dilalah wadihah, itu dalil yang sangat jelas bahwasanya akan keutamaan tauhid, yang mana tauhid ini mengharuskan orang yang mati di atasnya yaitu selamat dari neraka dan juga digugurkan dosa-dosanya. Jadi orang yang bertauhid ya, dia utamanya berupa masuk ke dalam surga atau diselamatkan dari neraka dan dihapuskan dosa-dosanya. Ya, walaupun dia berdosa besar tadi, dia tidak kekal di dalam neraka. Dia tetap akan masuk surga. Walaupun bagaimanapun keadaannya, sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Adakhalahullahu wal jannata ala ma kana minal amal. Ya. Allah masukkan ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Ya. Kemudian faedah dari tauhid ini, faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama yang jelas itu fadlul tauhid wa annahu yunqizu minan nar wa yakfirul khataya. Ya, keutamaan tauhid bahwasanya dia adalah menyelamatkan seseorang dari neraka dan menghapuskan dosa-dosa orang tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, annahu la yakfi al-iman an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi ka halil munafiqin. Bahwasanya iman tidak cukup dengan ucapan saja, seperti kita jelaskan tadi ya. Sebagaimana keadaan orang-orang munafik. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi di belakang mereka menghina ayat-ayat Allah, mereka menghina Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka tidak beriman, tidak mungkin orang beriman menghina ayat-ayat Allah, ya, menghina Rasulullah, menghina sahabatnya, tidak mungkin. Nah, jadi beriman hanya di lisannya saja, tidak di hatinya, tidak ikhlas mengucapkannya, maka tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, sebaliknya annahu la yakfi fil iman al-i'tiqad min ghairi nutqin ka halil jahilin. Begitu juga tidak cukup keimanan itu dengan keyakinan saja tanpa diucapkan. Ya. Ini bagi orang-orang yang belum muslim seharusnya ya, atau orang kafir. Ya, tidak cukup walaupun mereka meyakini kebenaran Islam ini, meyakini kebenaran Al-Quran, meyakini kebenaran Rasul seperti siapa? Pamannya Rasul, ya, Abu Talib. Dia yakin bahasanya Rasulullah itu adalah Rasul. Dia yakin, bahkan dia menyokong dakwahnya berpuluh-puluh tahun. Ya, siapa yang mengganggu dia, yang menghalangi dia, yang menolong. Tapi apakah itu cukup? Tidak cukup. Ketika dia mau meninggal, Rasulullah datang kepada dia. Rasulullah katakan, ya qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Berkali-kali Rasulullah mengulangnya.
Di sisi lain juga ada sahabat dekatnya, ya, yang terus mengompori dia untuk tidak beriman kepada Rasulullah. Nah, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata itu terus diucapkan. Sementara Rasulullah mengucapkan qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Tapi dia tidak mengucapkan, dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat tersebut. Dan dia tidak masuk surga, ya. Dia masuk ke dalam neraka walaupun siksaannya diringankan, ya. Begitu juga Firaun itu, walaupun dia mengingkari secara terang-terangan, tapi sebenarnya dia meyakini, ya, ketika dia mau tenggelam dia kata amantu bima amanat Bani Israel. Aku beriman sebagaimana berimannya kaum Bani Israel, katanya. Ketika dia mau tenggelam tadi, ya, sudah tidak mempat lagi, ya, sudah nyawa sudah ditenggorokan, tidak mempat lagi. Karena dia tidak mengucapkan tadi dari awal, dia hanya meyakini, ya. Dia meyakini tapi lisannya ataupun zahirnya dia membangkang atau menunjukkan penentangan. Nah, itu tidak cukup, dia harus juga diucapkan. Nah. Kemudian tahrimun nar, ya, faedah yang keempat, tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil, yaitu pengharaman neraka kepada ahli tauhid yang sempurna, ya, sebagaimana kita jelaskan tadi, ya, bahwasanya pengharaman sini ada dua, ya, yaitu pengharaman masuk ke dalam surga dan pengharaman kekal di dalam, pengharaman masuk ke dalam neraka dan pengharaman kekal di dalam neraka. Orang yang diharamkan masuk ke neraka ini orang yang tauhidnya sempurna. Tauhid itu ada yang sifatnya asal tauhid, ada kamal wajib dan kamal mustahab, ya. Ada yang sempurna, kesempurnaan yang diwajibkan, ada kesempurnaan yang mustahabkan. Kesempurnaan yang diwajibkan yaitu dia meninggalkan dosa-dosa besar, ya. Orang asal tauhid, ya, tauhid sendiri, kan, yaitu meyakini Allah ada sesuatu yang berhak diibadahi selain Allah. Kemudian bentuk kesempurnaan lainnya yang wajib harus dia lakukan yaitu menjauhi dosa-dosa besar, ya, membunuh, berzina, minum khamar, ya. Kemudian di antara kesempurnaan yang lainnya yaitu kesempurnaan yang mustahab yang dianjurkan, yaitu dengan melakukan hal-hal yang dianjurkan, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kalau dia bisa melakukan ini, maka dia diharamkan dari neraka. Jadi makanya penting sekali kita belajar tauhid, ya, mana tauhid itu, mana syirik itu, agar kita bisa masuk surga tanpa mendahului masuk ke dalam neraka, ya. Nah, itu harapan kita semuanya, karena neraka itu berat sekali. Ya, kita kena api aja itu udah tidak mampu, ya, apalagi neraka itu yang berlipat-lipat ribuan kali lipat panas daripada api dunia ini. Tidak mampu. Nah, kita panasnya berbahaya, panas saja kayak rasanya kayak apa gitu, kayak kebakar rasanya, kan. Itu baru panas matahari, ya. Jaraknya jauh sekali dari kita. Nah, bagaimana neraka? Waliyazbillah. Maka kita perlu untuk terus mempelajari tauhid dan syiriknya, agar kita bisa masuk surga tanpa didahului masuk neraka. Nah. Kemudian yang kelima, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah wa shawaban ala sunnati Rasulillah. Nah, bahwasanya amalan ini, ya, tidak bermanfaat kecuali jika dia ikhlas dan shawab, benar artinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, makna ya bertari bizalika wajh Allah tadi ada dua maknanya. Yang satu adalah ikhlas, yang satu adalah shawab atau mutaba'ah mengikuti Rasulullah SAW. Ya, orang mau beramal sebanyak apapun, kalau dia ikhlas tidak diterima, dan sebaliknya dia ikhlas tapi dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, yang juga tidak diterima. Nah,
percuma. Kemudian yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa yad'u ghairallah lam tanfa'hu kahali ubadil qubur al-yawm yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta wa yataqarrabuna ilayhi. Bahwasanya orang yang berkata la ilaha illallah tetapi dia berdoa kepada selain Allah, maka juga tidak bermanfaat. Ya. Seperti keadaan sini beliau memberi contoh keadaan orang-orang penyembah kubur. Ya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, itu keadaan kaum muslimin saat ini. Ya. Nah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka sholat, bahkan mereka umroh, bahkan mereka bersedekah, ya. Nah, haji dan segala macamnya. Tapi ketika mereka mendapatkan masalah, mereka malah pergi ke mana? Kuburan, minta kepada orang yang sudah mati, atau minta kepada pepohonan, atau minta kepada jin. Ya. Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat sama sekali ucapan la ilaha illallah tersebut. Nah, walaupun mereka ini sebenarnya maksudnya itu betul, ya. Maksudnya mereka itu ibaratnya apa ya? Kalau kita itu tidak pede gitu loh. Kita ibaratnya mau ketemu orang yang penting, kita tidak pede. Pasti kita ibaratnya nyari wasilah gitu ya, nyari orang dekat atau orang dalam gitu, biar bisa menjadi wasilah kita untuk ketemu orang itu, atau wasilah kita agar menyampaikan maksud tujuan kita. Kan kita sebagian seperti itu kan. Ini keadaan orang yang menyembah kubur, orang yang berdoa kepada selain Allah. Mereka itu tidak pede. Dia tidak yakin doanya itu dikabulkan langsung. Jadi mereka mencari wasilah berupa wali tadi, wali yang sudah mati. Agar wali tersebut menyampaikannya kepada Allah. Dan sebenarnya tujuannya betul ya. Maksudnya itu tidak. Maksudnya dia memang bukan tidak percaya Allah yang mengabulkan. Ya, walaupun sebagian juga yang kelewatan, yaitu mereka yang meyakini sampai taraf ulu, yaitu meyakini bahwasanya wali itu yang mengabulkan doanya. Ada juga keyakinan seperti itu. Tapi asal mula keyakinan seperti itu tadi, yaitu mereka menjadikan wasilah saja sebenarnya. Tapi ya syaitan kan tidak bakalan diam kan, awalnya cuma wasilah saja kan. Awalnya terjadi kesyirikan, yaitu zamannya Nabi Nuh, ya. Awalnya apa? Awalnya syaitan suruh apa? Bikin foto dulu atau surah ya. Habis itu gambar dulu, gitu kan? Tidak langsung sembah, tidak. Gambar nanti patung, habis itu lama-lama sembah. Makin hari makin jauh, gitu kan? Ilmu makin sedikit. Nah, jadi ilmu sudah hilang. Akhirnya syaitan suruh menyembah orang soleh tersebut. Ini setan tidak akan bilang kita sembahlah patung itu, tidak, ya? Tidak. Tapi dia apa? Membuat jalan sedikit demi sedikit, dan kita langsung lama tidak terasa kita menyembah patung tersebut. Nah, itu keadaan kaum muslimin saat ini, ya. Nah, itu maka pentingnya belajar tauhid ini, ya, agar kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, agar kita tahu mana syirikan. Syirikan ini banyak sekali, ya. Kalau dijelaskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nah, di dalam kitab dakwah itu, nah, ada kesyirikan yang seseorang tidak bisa lepas. Itu syirikan yang berkaitan dengan niat. Nah, makanya kita diminta untuk berdoa agar dijauhkan dari syirik tersebut. Penjelasan beliau panjang lebar sekali dalam dakwah itu, secara rinci dijelaskan tentang syirik. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, faedah yang terakhir, isbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, yaitu penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidahnya Ahlussunnah, menetapkan sifat wajah, ya. Kalau selain Ahlussunnah
firqah-firqah yang menyimpang, mereka ini memaknakan wajah ini, mereka maknakan dari konsekuensinya saja. Tadi kan wajah Allah di situ maksudnya ikhlas, ya kan? Di hadis ini wajah Allah tadi maksudnya ikhlas. Nah, mereka maknakan dengan ikhlas saja. Katakan wajah itu tidak, karena wajah itu adalah sifat makhluk. Jadi tidak mungkin Allah memiliki sifat makhluk, kata mereka seperti itu. Al-Sunnah tidak meyakini seperti itu. Al-Sunnah meyakini bahwa Allah memiliki sifat wajah, tetapi sifat wajah tidak sama sebagaimana sifat wajah makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, tidak ada yang seperti, yang semisalnya. Nah, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Yaitu keyakinan Sunnah yang kita menetapkan sifat-sifat yang memang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang menetapkannya dalam Al-Quran? Banyak dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, ya, hadis juga ada yang berbicara dalam Rasulullah SAW. Rasulullah tidaklah berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan ini juga yang diikuti para tabi'in dan seterusnya. Simple, ya, simple. Banyak yang terjadi penyimpangan firqah-firqah Mu'tazilah, Asy'ariyah, ada yang semisalnya itu, ya, gara-gara di sini, ya, terkait asma wa sifat ini. Nah, mereka mentakwil, ada sebagian yang lebih parah seperti Jahmiyah atau Qaramithah. Mereka yang gulu, yang kelewatan, mereka bahkan meniadakan sifat-sifat Allah sama sekali. Tapi sisi lain, kalau kayak gitu, ya manusia lebih sempurna dari Allah. Ya, manusia memiliki sifat, ya, sedangkan Allahnya tidak memiliki sifat. Nah, ini kan keyakinan yang berbahaya sekali. Ya, jadi Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Siapa yang menetapkan sifat-sifat? Allah sendiri yang menetapkan. Ya, kita hanya meyakininya saja. Tidak perlu kita takwil atau kita carikan makna yang lain, kita alihkan maknanya ke makna yang lain, tidak perlu. Nah, kalau seandainya memang maknanya seperti ini, tentu sudah dijelaskan Rasulullah, ya. Nah, makanya apa? Ketika ayat-ayat yang seperti ini turun, tidak ada pertanyaan dari orang Arab pada saat itu, atau para sahabat tidak pernah bertanya misalnya tentang ayat apa, istawa ini, apa makna istawa itu bagaimana? Tidak ada yang bertanya seperti itu. Kenapa? Karena maknanya sudah maklum, wajah itu sudah maklum maknanya, maklum berarti diketahui. Oh, apa wajahnya? Diketahui kan mana wajahnya? Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Kalau seandainya itu membingungkan, tentu saja ada yang bertanya, ya. Ada yang bertanya. Allah pasti ilhamkan kepada sahabat sehingga mereka bertanya. Nah, jadi ketika Rasulullah jawabankan, tidak ada lagi perkara agama yang sama, tidak ada lagi. Semuanya sudah sempurna. Nah, makanya banyak pertanyaan para sahabat itu, pertanyaan mereka itu mereka kebingungan, tidak tahu, mereka bertanya. Nah, jadi kalau ada yang tidak ditanyakan, berarti itu sudah jelas maksudnya, tidak perlu ditanyakan lagi, gitu kan? Nah, ini pertanyaan para sahabat itu bukan saja karena mereka tidak tahu juga, ya, tapi memang sebagian itu ada yang tahu sengaja bertanya untuk memberitahu yang lain, dan juga tentu saja untuk umat-umat setelahnya kita, ya, agar tidak ada lagi tentang agama ini yang sama, ya, bagi kita. Nah, jadi Al-Sunnah menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu faedah dari hadis di atas, ya. Jadi siapa yang
mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ikhlas, ya, kemudian mengamalkannya, kemudian menjauhi syirik, maka dia masuk ke dalam surga. Maka sebagian ada yang diharamkan dari surga kalau dia menyempurnakan tauhidnya. Sebagian ada yang tidak kekal di dalam neraka walaupun dia masuk neraka, ya. Itu adalah keutamaan dari tauhid. Tayyib, Allahu a'lam bishawab. Tanya. Bagaimana ada seseorang yang meremehkan sesuatu, misalnya perkara bid'ah, dia meremehkan, oh tidak apa-apa kita pergi maulidan, itu kan tidak mengeluarkan kita dari Islam. Bagaimana tauhid seseorang itu sah? Barakallahu fiik. Bagaimana orang meremehkan, ya, pergi ke suatu acara yang bid'ah atau tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Ini tadi mengulangi kesempurnaan tauhidnya. Ya, ini betul, dia memang tidak keluar dari Islam, ya. Tidak ada ulama pendapat orang yang melakukan maulid keluar dari Islam, tidak ada. Nah, tapi dia telah melakukan hal-hal yang mengulangi kesempurnaan dari tauhid, ya. Nah, itu saja, ya. Tapi sikap meremehkan tentu tidak boleh, karena ini kan ibarat maksiat, ya. Ini kan maksiat, ya. Nah, orang yang meyakini ini bid'ah itu maksiat, ya kan? Kalau yang meyakini itu bid'ah itu maksiat, kan? Ya, berarti dia meremehkan maksiat, ya. Maksiat walaupun kecil diremehkan dia besar, ya. Maksiat kecil diremehkan itu menjadi besar dosanya. Apalagi dia tahu memang itu maksiat, dia lakukan dengan sengaja, ya, besar dosanya. Tambah keremehan lagi tadi. Terlepas dari apa, ya, pendapat yang lain, ya, kita meyakini itu pasti itu tidak ada dasar dari Nabi SAW, itu bid'ah, berarti ini maksiat. Nah, ini harus dilakukan, jangan dianggap remeh, ya. Nah, walaupun kita mau basa-basi, ya, tidak perlu basa-basi, banyak cara yang lain, gitu kan? Atau kita mau beramah tamah atau mau segala menarik hati orang, tidak perlu, ya, tidak perlu kita menarik hati orang, kita bermaksud kan tidak perlu. Nah, tidak dibenarkan seperti itu. Saya belum maksud.
dengan orang yang punya datang ke kuburan para wali atau para nabi, dia berwasilah dengan jasad atau ruhnya para nabi dan para wali itu. Dan ada juga yang berkeyakinan bahwa nabi atau wali itu yang mengabulkan doanya. Itu tingkat kesyirikan ini mana? Apakah selevel gitu? Kedua, ada di pemakaman, ada lihat sedih bisa memakamkan jenazah orang yang mendoa itu, dia menghadap kuburan membelakangi kiblat. Itu hukumnya gimana sih? Jadi berkaitan dengan wasilah tadi ya, yaitu orang yang menjadikan atau orang yang berdoa kepada kuburan Nabi ya. Nah, sama saja ya. Kuburan Nabi juga tidak boleh, tapi itu masuk ke dalam syirikan. Apalagi meyakini Nabi yang mengabulkan doanya. Ya, walaupun ulama terkait wasilah ini ya, ada pembahasan ini sebenarnya. Ada orang yang meyakini, orang yang hanya menjadikan wasilah saja, tapi dia tidak meyakini masjid tersebut yang atau wali tersebut yang mengabulkan doanya, tapi dia tetap meyakini Allah yang mengabulkan doanya. Ini tidak sampai ke derajat syirik. Nah, tapi dosa besar dapat mengantarkan kesyirikan. Tetapi tentu saja tidak boleh lakukan yang dosa besar karena dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, kemudian orang yang meyakini wali atau penghuni kuburan tersebut, tapi itu wali Nabi atau yang lainnya, maka ini jatuh ke dalam kesyirikan. Sama saja mau Nabi atau kesyirikannya sama saja. Ya, dan syirik besar karena kesyirikan dengan uluhiyah dan rububiyah sekalian. Uluhiyah yang berupa doa, berdoa kan tidak boleh dipalingkan kepada Allah. Rububiyah itu dia meyakini bahwasanya ada yang dapat mengabulkan doanya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, keduanya syiriknya pada dua-duanya. Nah, ini sama saja, tidak ada tingkatan mana yang lebih ringan. Ya. Tapi kalau tadi dia menganggap itu hanya sebagai wasilah saja, itu tidak sampai derajat syirikan. Ini mungkin bisa dicek bahasanya ya, mungkin tahu salah menyampaikan, tapi yang pahami atau yang baca seperti itu. Kalau dia tidak meyakini bahwa masjid tersebut mengabulkan doanya, tidak sampai ke derajat syirikan. Tapi dosa besar itu wasilah kepada syirikan, dosa yang sangat besar sekali. Kemudian terkait doa yang membelakangi kiblat ya. Pada dasarnya doa ya disunahkan atau dianjurkan untuk menghadap kiblat. Ya, ini sifatnya anjuran atau sunnah. Allahu a'lam ya. Karena tidak sampai saat ini belum mendapatkan keterangan tentang wajibnya berdoa menghadap kiblat tersebut. Nah, itu sifatnya anjuran. Sunnah. Nah, tentu saja ya abdul, tentu abdul menghadap kiblat. Kecuali sholat ya, rukun itu menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat ya sah sholatnya. Itu Allah langsung. Apabila kita di suatu instansi atau suatu ketika ada ketua pemimpin doa, doanya karena untuk menggerakkan alur misalnya Islam ya, Islam itu, jadi pemimpin doanya kemarin kita berdoa sesuai agamanya dan kepercayaan masing-masing. Apakah kita ikut berdoa atau tidak? Karena kalau kita ikut berdoa, otomatis kita mempercayai agama
selain Islam dan ada Tuhan selain Allah, kan seperti itu. Itu kan syirik atau tidak ya? Yang kedua, kata-kata seperti kita biasa terucap tapi kita nggak sadar. Misalnya kita sedang bercerita sama kawan kan seperti ini. Kemarin kalau saya jatuh dapat helm, saya pasti tewas, saya pasti mati. Nah, itu ikut syirik atau gimana? Saya menjelaskan pertama tadi gini, yaitu suatu intensi ataupun perkumpulan lain, yaitu seorang pemimpin mengajak berdoa ya sesuai keyakinan masing-masing. Ya, gitu. Apakah kita ikut berdoa ini? Apakah kita ikut berdoa? Padahal kita meyakini bahwa tidak ada agama yang benar selain Islam ya. Ada ucapan ini, Allah alam ya. Apakah ada semacam kalau dilihat ya atau dilihat dari ucapan ini tidak ada pemaknaan ataupun makna yang bisa dibawa bahwa dia membenarkan agama yang lain. Nah, dia hanya mempersilahkan orang berdoa dengan keyakinan masing-masing. Kalau yang anda pahami ya dari ucapan tersebut tidak ada makna bahwasanya dia menganggap semua agama ini atau agama yang lain itu sama itu atau benar gitu dari ucapan tersebut ya. Sejauh yang anda pahami seperti itu, tidak ada makna yang bisa dibawa ke situ. Nah, jadi ya tidak masalah. Tidak masalah ya. Itu kalau anda melihat ya, kalau Allah bisa jatuh mencari referensi lagi terkait hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu ucapan apa kan? Kalau kita misalkan ada sadar itu misalnya untuk saya minum obat, kalau tidak obat saya bisa. Untung saya berobat, kalau tidak berobat saya tinggal ya. Ini ucapannya masuk ke dalam syirik kecil ya. Yaitu ucapan Masya Allah cipta itu atas kehendak Allah dan kehendakmu, tapi hendaknya diucapkan dengan kataan kemudian, karena dan itu memiliki makna persamaan ya. Kalau kemudian itu berarti setelahnya ya. Alhamdulillah ya, kalau bukan karena Allah kemudian obat tadi mungkin saya sudah mati gitu kan, atau kalau bukan karena Allah kemudian berobat tadi itu saya sudah mati. Nah, itu ucapan yang benar seperti itu. Ini ucapan ini mengandung orang dapat mengantarkan seorang kepada kesyirikan kecil tadi. Ucapan Masya Allah cipta itu atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Kalau bukan karena satpam tadi, mungkin pencuri sudah masuk ke rumah saya misalkan, sama saja. Kalau bukan karena bantuan antum ini, mungkin saya sudah mati jadi misalkan. Sama saja ucapannya seperti itu, dapat itu syirik kecil ya. Tapi ucapannya kalau bukan karena Allah kemudian pertolongan antum, kalau bukan karena Allah kemudian pertolongan satpam itu mungkin sudah kecurian rumah saya, seperti itu ya. Seperti itu. Kalau bukan karena Allah kemudian sebab obat ini mungkin saya sudah meninggal. Coba seperti itu ya, walaupun kecil ya, tapi syirik walaupun kecil tetap besar rasanya. Memang kadang kita tidak sadar ya, karena dah ibaratnya ini jadi omongan sehari-hari gitu kan. Tapi hendaknya kita berhati-hati lagi agar tidak terjatuh ke dalam hal yang seperti itu. Sayyidullah Musa.
bahwa Islam perkara iman dari Islam. Iman itu kan seperti penjelasan tadi, itikad, keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dipraktekkan dengan perbuatan. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan Islam, apakah perbuatan atau amal itu menjadi syarat sah iman atau syarat kesempurnaan iman? Dan apakah amalan menjadi syarat sah iman? Ya. Karena sebagian orang kan seperti kita lihat pada hari ini seperti percaya seperti itu kan, percaya bahwa Allah mengetahui sesuatu terjadi, sesuatu terjadi di sana. Jadi kalau manusia tidak berurusan, tidak bersangkut paut dengan kehendak Allah, itu kehendak kita. Dan ada juga yang mengatakan bahwa amal kita itu seperti berjalan terus. Jadi sepaket ya, keyakinan ini sepaket. Kalau seorang tidak dikatakan beriman kecuali dia meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Itu sepaket. Ya, berarti dia masuk dalam syarat sahnya iman. Kalau dia cuma meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, tapi dia tidak beramal, dia tidak dikatakan beriman. Dan Murji'ah, ya. Murji'ah itu dia meyakini apa? Keyakinan itu cukup dengan iman itu cukup dengan hati saja. Orang sudah beriman, kalau sudah meyakini dengan hati maka dia beriman. Imannya pelacur sama dengan imannya Abu Bakar, Alhamdulillah. Muhammad Sesat, ya. Karena jadi amalan itu tidak membatalkan keimanan sama sekali. Muhammad Murji'ah, ini Muhammad Sesat, ya. Muhammad Sunnah, ya semuanya yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Ini termasuk perbuatan ya, tapi kan tidak semua perbuatan membatalkan keimanan secara harus. Ya, ada yang membatalkan kesempurnaan iman, ya, ada yang membatalkan asal imannya sekali, ya. Nah, tergantung perbuatannya. Tapi dia bagian dari syarat sahnya keimanan. Seorang tidak dikatakan beriman, ya, sampai dia mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Ya, dia tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah atau kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul, tapi dia tidak beramal, dia tidak sholat, dia tidak puasa, ya, dia tidak menjauhi kesyirikan. Percuma ucapannya tidak iman sama sekali. Ya. Karena keimanan butuh pengamalan sebagai dari bukti keimanan kita. Jadi keimanan syarat pengamalan dan syarat dari keimanan. Tapi tadi ada lagi pembagian-pembagiannya, ya. Ada yang amalan yang membatalkan asal imannya, yaitu dasar imannya, pokok imannya. Ada yang hanya mengurangi kesempurnaan, ya. Seperti kita bermaksiat kecil, buang sampah sembarangan, itu mengurangi kesempurnaan iman. Ya, karena Rasulullah mengatakan al-imanu sab'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih. Fa'alaha kalimat la ilaha illallah, paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu bagian dari keimanan. Kalau menyingkirkan gangguan dari jalan bagian keimanan, berarti meletakkan gangguan ke jalanan bagian suatu yang dapat merusak keimanan. Ya, meludah sembarangan, ya, meludah di jalanan, meludah kena sendal orang, itu juga dapat mengurangi keimanan seseorang, mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Nah, Sayyidullah al-Musaw. Pas? Sayyidullah al-Musaw, ya, cukup sampai di sini. Tutup dulu kita majelis. Subhanallah, bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.